Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Selamat Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ade Suendi SPD, calon guru penggerak Angkatan 11, Unit Kerja SMP Negeri 1 Patok Besi, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Di sini saya akan memaparkan refleksi dua mingguan 3, modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Rangkaian kegiatan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Pada tanggal 16 Juli ada pendahuluan bahan pembelajaran, forum komunikasi modul, kemudian pada tanggal 17 yaitu mulai dari diri, ada eksplorasi konsep dan pendampingan individu 1. Kemudian pada tanggal 18 Juli forum diskusi virtual. Kemudian pada tanggal 19 Julinya ada ruang kolaborasi yaitu diskusi mandiri, dan pada tanggal 20 itu Lokakarya 1. Kemudian di tanggal 22 ada ruang kolaborasi yaitu presentasi. Pada tanggal 25 Juli ada unggah tugas ruang kolaborasi modul 1.3. Kemudian pada tanggal 29 Juli demonstrasi konseptual dan elaborasi pemahaman di tanggal 26 Juli. Kemudian untuk jurnal refleksi 2 mingguan itu tanggal 27 Juli. Dan koneksi antar materi itu di tanggal 31 Juli. Dan kemudian aksi nyata dilaksanakan pada bulan Agustus. Model refleksi. Model refleksi yang saya gunakan yaitu 4P. Yang pertama peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, dan yang keempat penerapan. Untuk yang pertama peristiwa. Sebelum ke modul 1.3, saya melaksanakan pendampingan individu untuk yang pertama kalinya. Tepatnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli bertempat di SMP Negeri 1 Patok Besi Kabupaten Subang, di mana pengajar praktik yaitu Bapak Yusuf Gumelar, SHIMPD, mengunjungi sekolah saya. Nah, untuk kegiatan ini dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu kegiatan wawancara saya bersama kepala sekolah yaitu Bapak Haji Ahmad Saripudin SPD MMPD selama 1 sesi, di mana di dalamnya membahas mengenai kekhawatiran dan harapan dari CGP dan harapan dari kepala sekolah terhadap CGP untuk kedepannya, yang mana LK tersebut sudah diselesaikan selama mengikuti Lokakarya orientasi. Nah, untuk sesi yang kedua, pengajar praktik wawancara bersama saya dalam peningkatan sejauh mana selama ini di modul 1.1 dan modul 1.2 untuk kompetensi guru penggerak yang sudah dimiliki dan diterapkan di sekolah. Dan kemudian pengajar praktik yaitu Bapak Yusuf menanyakan sejauh mana pembuatan portofolio digital saya. Pada tanggal 16 Juli 2024, saya mulai mempelajari modul 1.3, yaitu visi guru penggerak, berkaitan dengan cita-cita waktu kecil saya, apakah tercapai atau tidak. Kemudian dilanjutkan dengan visi guru penggerak, diantaranya merumuskan visi pribadi mengenai murid dan sekolah yang menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila. Kemudian saya mengerjakan imajiku tentang murid di masa depan, yang dituangkan dalam rangkaian kata. Saya memimpikan murid yang memiliki budi pekerti yang baik, berilmu pengetahuan yang luas dengan pembelajaran berbasis teknologi digital yang sesuai dengan zamannya. Saya percaya bahwa murid mempunyai potensi yang dimilikinya tanpa disadari. Maka dari itu, saya sebagai guru harus mampu mengarahkan, membimbing, dan mendampingi murid agar potensi murid bisa diolah dan diasah. Di sekolah, saya mengutamakan berkomunikasi dan berkolaborasi dengan semua warga sekolah agar bisa terwujudnya pembelajaran yang diharapkan. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa ilmu pengetahuan bukan satu-satunya untuk menunjang keberhasilan murid, melainkan banyak potensi dari keragaman murid yang harus diperhatikan sesuai dengan kodrat murid. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk dengan mengutamakan kepentingan bersama dan berkolaborasi dengan semua warga sekolah akan menciptakan suasana sekolah yang diharapkan. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa satuan pendidikan atau sekolah ini merupakan salah satu jembatan untuk menjembatani semua murid
untuk menjemput impian dan harapan mereka di masa yang akan datang untuk mencapai kebahagiaan. Sebelum melaksanakan ruang kolaborasi diskusi presentasi, saya berdiskusi dengan rekan sejawat di forum diskusi mengenai pentingnya visi guru penggerak yang berpihak pada murid sebagai landasan segala inisiatif perubahan dalam pendidikan, dan bagaimana cara manajemen perubahan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif. Kemudian pada tanggal 19 Juli 2024, saya berkolaborasi melalui forum ruang diskusi bersama fasilitator, yaitu Bapak Usep Standi SPDMM, memaparkan eksplorasi konsep visi guru penggerak. Dibagi dalam 3 kelompok, yaitu kelompok 1, 2, dan 3. Kebetulan saya sendiri di kelompok 2, di mana beranggotakan Ibu Yuli Islami, SPD dari SMA N 1 Jambang Kulon, kemudian ada Ibu Ermawati dari SDN Salam Pabuaran, dan Bapak Osan dari SMPN Pabuaran. Saya beserta kelompok mendiskusikan mengenai visi masing-masing untuk menentukan visi bersama, serta menentukan prakarsa perubahan dengan alur bagja beserta kanvas bagjanya yang dimunculkan, dan kemudian saya bersama rekan kelompok melakukan diskusi dalam ruang kolaborasi pada tanggal 21 Juli. Kami melakukan Jumit untuk menentukan visi bersama dari masing-masing visi pribadi calon guru penggerak, dan membagi tugas yang menjadi moderator, penyaji, dan notulen. Kemudian mempresentasikan hasil diskusi pada tanggal 22 Juli 2024 di ruang kolaborasi presentasi, yaitu dimulai dari pukul 15.15 sampai dengan 17.30. Pada tanggal 20 Juli 2024, saya melaksanakan lokakarya yang pertama yang bertempat di SMP Negeri 3 Subang, di mana dibuka oleh Bapak Tatang Komara selaku Kadis Kabupaten Subang dan dari pihak BBGP Provinsi Jawa Barat, yaitu pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan ke kelas masing-masing yang didampingi oleh pengajar praktik, yaitu oleh Bapak Yusuf Gumelar, Bapak Dudung, dan Ibu Lilis di kelas D. Dimulai dari jam 9 sampai dengan jam 15.15 waktu Indonesia Barat. Di mana dalam kegiatan Lokakarya 1 ini membahas tentang komunitas praktisi. Dalam awal kegiatan pembelajaran di kelas bersama pengajar praktik, diawali oleh ice breaking terlebih dahulu dan dilanjut dengan materi mengenai bagaimana pembentukan komunitas praktisi. Kemudian dibentuk kelompok menjadi 3 bagian, sehingga saya mampu berkolaborasi dengan rekan calon guru penggerak lainnya untuk mendiskusikan mengenai komunitas praktisi, kemudian mempresentasikan hasil diskusi, dan ada sesi tanya jawab. Dalam kegiatan Lokakarya 1 ini, banyak sekali yang saya dapatkan. Di antaranya, saya tahu bahwa komunitas yang saya buat di PMM juga merupakan salah satu komunitas praktisi. Semoga nanti di Lokakarya berikutnya, saya lebih tahu banyak mengenai apa peran guru penggerak yang sesungguhnya, dan yang harus diterapkan di sekolah saya itu seperti apa. Pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, saya mengikuti elaborasi pemahaman bersama instruktur Bapak Mugio SPD MPD dimulai pukul 15.30 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat. Dalam ruang virtual kolaborasi bersama fasilitator dengan pengajar praktik dan rekan calon guru penggerak lainnya, di mana ruang elaborasi pemahaman ini memberikan penguatan mengenai visi guru penggerak serta miskonsepsi mengenai bagja dan prakarsa perubahan
dan membahas pertanyaan-pertanyaan dari semua rekan calon guru penggerak yang diajukan pada tanggal 25 Juli. Yang kedua yaitu perasaan. Perasaan saya setelah mempelajari modul 1.3 mengenai visi guru penggerak ini mengingatkan cita-cita saya di masa kecil, di mana saya menuangkannya dalam sebuah puisi waktu kelas 3 SD dengan judul Cita-Citaku, di mana saya merasa bangga untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Harus berjuang walaupun banyak hambatan. Begitu juga sekarang saya sebagai seorang guru yang mempunyai visi untuk menghantarkan murid yang sesuai dengan kodratnya. Sehingga saya harus berusaha untuk melakukan prakarsa perubahan yang lebih baik di lingkungan sekolah, agar menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif untuk semua warga sekolah, terutama keberpihakan kepada murid. Yang ketiga yaitu pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapatkan setelah mempelajari modul 1.3 ini banyak sekali. Di antaranya bahwa untuk mewujudkan suatu harapan dan mimpi agar menjadi kenyataan, diperlukan pengorbanan dan berusaha terus walaupun halangan dan rintangan selalu ada, yang terkadang membuat saya jatuh dan harus bangkit kembali untuk menggapai mimpi tersebut. Begitu juga saya sekarang sebagai seorang guru harus keluar dari zona nyaman saya untuk melakukan perubahan-perubahan yang positif di lingkungan sekolah, walaupun pasti banyak pro dan kontra dari atasan ataupun rekan guru yang lainnya. Yang terakhir, yang keempat, yaitu penerapan. Langkah selanjutnya yang akan saya lakukan dalam penerapan di sekolah setelah mempelajari modul 1.3, diantaranya prakarsa perubahan yang akan diterapkan dalam kegiatan untuk pembaharuan yang bisa dilaksanakan di sekolah, di mana murid menggunakan dan menerapkan teknologi digital sehingga pembelajaran menyenangkan dan keberpihakan kepada murid. Maka perlunya koordinasi dengan kepala sekolah dan berkolaborasi dengan rekan guru dan orang tua agar terlaksana secara berkelanjutan, dan saya ingin menjadi agen perubahan di sekolah. Demikian paparan refleksi Dewi Mingguan 3, modul 1.3, isi guru penggerak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.